Setelah menunggu sekian lama, akhirnya kita sudah bisa menyaksikan instalmen terbaru Rurouni Kenshin di Indonesia. Meskipun hanya dirilis di layanan streaming digital, paling tidak film ini berhasil mengobati kerinduan kita terhadap sosok Himura Kenshin dan Kaoru Kamiya. Film ini masih disutradarai oleh Keiichi Otomo dan kembali dibintangi oleh sahabat-sahabat saya ya tentunya, yaitu Takeru Sato sebagai Himura Kenshin, Emi Takei sebagai Kamiya Kaoru, dan Makinio Arata sebagai Enishi Yukishiro. Tanpa banyak cabla-cablici di awal, mari kita dengarkan alur ceritanya. Film berfokus pada Saito Hajime, memimpin pasukannya untuk menangkap Enishi Yukishiro, seorang gembong mafia Shanghai yang ternyata memfasilitasi Shishio Makoto dengan menjual kapal perangnya. Pertarungan singkat pun terjadi antara Enishi dan kepolisian, namun berakhir dengan Enishi menyerahkan dirinya kepada Saito Hajime. Tidak lama setelah itu, Enishi dibebaskan oleh rekannya dari Tiongkok dengan memanfaatkan perjanjian antar negara. Pihak kepolisian mengirimkan mata-mata mereka yang ternyata adalah mantan anggota Jubong Katana yang pernah dilumpuhkan oleh Kenshin, yaitu Cho Sawagejo, meski Saito Hajime tidak percaya kepadanya. Sementara itu, di Tokyo digelar festival yang memperkenalkan iringan calon pengantin dengan busana khas Eropa, membuat Kenshin, Kaoru, dan teman-temannya terpesona. Mereka lalu mampir di kedai Akabeko. Di malam hari sepulang dari kedai Akabeko, tiba-tiba sebuah serangan meriam menghancurkan kedai Akabeko dan menyebabkan sejumlah korban jiwa berjatuhan. Serangan tersebut rupanya berasal dari Rokuni Nakama yang dipimpin oleh Enishi Yukishiro. Serangan meriam itu sendiri dilancarkan oleh Kuji Ranami menggunakan lengan meriamnya. Saito menelusuri lokasi yang dicurigai menjadi tempat asal penyerangan di sebuah hutan. Namun yang mereka dapatkan hanya sebuah kertas bertuliskan Jinchu. Jinchu ya, bukan Ginchu, make J, jadi Jinchu gitu. Di saat Megumi merawat korban, yaitu pemilik kedai sekaligus sahabat Kaoru dan Kenshin, tiba-tiba serangan lain kembali terjadi di dua lokasi berbeda, di Dojo Maekawa dan di rumah kepala kepolisian Uramura. Kebetulan dua lokasi tersebut sangat erat dengan histori Kenshin, di mana Kaoru menjadi pelatih langgar di Dojo Maekawa, sementara Kenshin akrab dengan kepala kepolisian Uramura. Akhirnya Kenshin dan Sanosuke segera berpencar. Sanosuke bergegas ke Dojo Maekawa, sementara Kenshin menuju ke rumah kepala kepolisian Uramura. Rumah kepala kepolisian Meiji ini luluh lantah oleh serangan Hyoko yang membunuh banyak pasukan polisi dan melukai Uramura beserta keluarganya. Beruntung Kenshin tiba tepat waktu sebelum Hyoko membunuh kepala kepolisian Uramura. Pertarungan pun terjadi di mana Kenshin tentu saja menang telak. Namun Hyoko tidak menyerah lalu mengakhiri pertarungan dengan meledakkan dirinya menggunakan granat. Sementara Dojo Maekawa juga tidak luput dari korban berjatuhan yang pelakunya adalah Tenmon Inui. Dalam perjalanan pulang, Kenshin akhirnya berhadapan langsung dengan Enishi Yukishiro yang memperingatinya mengenai Jinchu yang akan dilakukannya untuk membuat Kenshin menderita sebagai bentuk balas dendam atas kematian kakaknya Tomoe Yukishiro. Sekedar informasi ya, Jinchu itu menurut KBBJ atau Kamus Besar Bahasa Jepang itu adalah peringatan akan balas dendam seseorang yang sudah tidak tertahan lagi atau klimaks. Ya gitulah. Keesokan harinya, di Dojo Kamiya Kaoru, Kenshin akhirnya menceritakan masa lalunya berkaitan dengan bekas luka silang di pipinya yang didapat di masa lalu. Sementara Saito Hajime mendapatkan petunjuk dari Cho Sawagejo mengenai gudang persenjataan Enishi yang terletak di Yokohama, yang ternyata pemiliknya adalah seorang miliarder Shanghai, yaitu Hei Shinwo. Beberapa waktu setelahnya, mereka didatangi oleh Makimachi Misao yang ternyata datang bersama Aushi Shinomori bersama klan mabarnya. Misao datang untuk menyerahkan buku harian Tomoe Yukishiro kepada Kenshin yang didapatnya dari biarawan di Kyoto yang ternyata mengenal Kenshin dan menyimpan buku harian Tomoe tersebut. Sementara Aushi menerima kabar dari informannya bahwa Tokyo akan mengalami kejadian hebat yang menyebabkan korban berjatuhan di mana-mana,
dan Kenshin lah yang akan menjadi penyebabnya. Lalu Aushi bergegas pergi meninggalkan dojo. Di Yokohama, Saito Hajime memimpin timnya untuk menggerbek gudang milik Heishinwo. Namun rupanya informasi yang didapat dari Cho Sawagejo adalah informasi palsu dan merupakan sebuah jebakan, menyebabkan perhatian polisi akhirnya teralihkan. Ketika malam hari tiba, di bulan purnama dari atas kota Tokyo, dengan menggunakan balon udara, Enishi menyebarkan kertas Jinchu sebagai peringatan. Dan akhirnya dimulailah penghancuran kota oleh Kujiranami dengan menggunakan meriam lengannya. Di tempat lain, niat Yatsume untuk meledakkan sebuah dojo dihalangi oleh Aushi yang tiba tepat waktu. Sayangnya, Yatsume memilih meninggalkan Aushi karena target utama sebenarnya adalah Batosai. Aushi pun mendapatkan bantuan Misao menghadapi pasukan Enishi. Namun sebuah ledakan malah membuat Aushi sekarat setelah menolong warga sipil. Sementara Kenshin berhasil melumpuhkan Kujiranami yang terus menyerang menggunakan Gatling gun arm-nya. Setelah itu, Kenshin bergegas kembali ke dojo, di mana di sana dia hanya mendapati Sanosuke yang sedang sekarat setelah dia dihajar habis-habisan oleh Enishi, dan Yahiko yang menyesali dirinya karena tidak bisa membantu untuk menghalangi Enishi dalam menculik Kaoru. Enishi sendiri menitip sebuah pesan melalui mayat Cho Sawagejo yang telah dia taklukkan sebelumnya di kastilnya. Enishi memberitahu tempatnya untuk melakukan jinsu, di mana dia berencana membunuh Kaoru di kastilnya. Keesokan harinya, Kaoru terbangun dan mendapati dirinya berada di kastil Enishi. Dia lalu berusaha kabur namun terjebak di tepi sebuah tebing. Enishi pun menghampirinya dan berniat untuk mengakhiri nyawanya. Namun sayangnya, dia tidak bisa melakukannya setelah terus-terusan dibayangi oleh imajinasi wajah Tomoe Yukishiro. Di kastilnya, Enishi lalu menyerahkan organisasinya kepada Heishinwo. Namun Heishinwo menolak karena lokasi tersebut sudah dikepung oleh polisi Meiji. Tidak lama setelahnya, akhirnya Kenshin tiba dan berhadapan dengan anak buah Enishi yang dipimpin oleh Yatsume dan Tenmon Inui. Kenshin mendapatkan bantuan dari Misao yang marah dan ingin membalas dendam setelah Aushi sekarat. Dan tak lama kemudian Saito Hajime tiba bersama pasukan polisinya. Dan yang tidak terduga, Sanosuke yang sudah setengah mati masih bersikeras bertarung. Kehadiran mereka memberikan jalan Kenshin untuk menghadapi Enishi dalam rangka menyelesaikan dendam masa lalunya. Misao mengalahkan Yatsume dan dendamnya pun akhirnya tuntas. Sementara Saito Hajime dengan teknik andalannya menewaskan Tenmon Inui. Memasuki kastil, Kenshin malah berhadapan dengan pasukan Heishinwo dan ternyata di antara mereka ada salah satu mantan jubong katana terbaik yang adalah Seta Sojiro. Mengejutkan karena ternyata Sujiro yang telah diselamatkan oleh Heishinwo malah berkhianat setelah memilih bekerja sama dengan Kenshin dan memberikan jalan Kenshin agar bisa bertemu langsung dengan Enishi Yukishiro. Pertarungan berbalut dendam masa lalu pun akhirnya terjadi dan berlangsung seimbang hingga akhirnya Kenshin mengalah dengan membiarkan dirinya tertikam. Tiba-tiba Heishinwo datang untuk menembaki mereka, namun upayanya dihalangi oleh Kaoru. Enishi pun mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan nyawa Kaoru, lalu menghajar Heishinwo yang mengkhianatinya. Kenshin akhirnya berterima kasih kepada Enishi karena telah menyelamatkan nyawa Kaoru. Sementara, Enishi akhirnya ditahan. Kaoru lalu mengirimkan buku harian Tomoe Yukishiro untuk disimpan oleh Enishi Yukishiro. Sementara Kenshin dan Kaoru mengunjungi makam Tomoe Yukishiro dan tamat. Ending yang sangat bijak. Jadi kawan-kawan semua ya, intisari yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah membalas dendam hanya karena kejadian masa lalu. Coba pikirkan perilaku kita di masa lalu yang begitu suram dan penuh kesalahan. Apakah Sang Pencipta membalaskan dendamnya terhadap kita? Tentu tidak, bukan? Maka yang berlalu biarlah berlalu. Cukup menatap ke depan serta diiringi dengan merubah cara hidup yang lebih baik lagi. Udah ya, segitu aja. Saya Bang Mark beserta kru-kru Mark Channel pamit undur diri, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng serta like videonya. Terima kasih. 止めねばならぬ。